Masihi di bulan Waisak, beliau Maha Parinibbana, atau yang kita kenal meninggal. Maha Parinibbana ini hanya terjadi kepada Sang Buddha. Kalau murid-murid Buddha walaupun sudah mencapai tingkat kesucian, mereka disebut sebagai Parinibbana. Kalau Maha Parinibbana ini adalah untuk Sang Buddha. Ketiga peristiwa ini terjadi pada bulan Waisak, bulan Purnama Sidhi. Walaupun tahunnya berbeda, namun harinya sama. Inilah yang merupakan keistimewaan bagi kita umat Buddha, mengikuti peringatan kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan Maha Parinibbana itu hanya terjadi satu kali setiap tahunnya. Tentu ini merupakan bentuk dari sebuah keajaiban. Tanpa ada keajaiban mungkin sulit terjadi. Kita sendiri saja yang tidak mencapai penerangan sempurna, yang mungkin belum memiliki tingkat kesucian, antara kelahiran dan kematian mungkin harinya pun beda, tanggalnya beda, jamnya beda. Apalagi pas Purnama Sidhi, rasanya pun tidak mungkin. Adakah ibu bapak pernah melihat orang meninggal dengan orang lahir itu harinya sama? Pernah melihat? Umumnya yang sering dilihat itu ibunya sama anaknya lahirnya sama, supaya ulang tahunnya bisa satu kali saja. Karena apa? Karena sekarang sudah bisa ditentukan lahirnya pakai sesar. Kalau zaman dulu nggak bisa ditentukan lahirnya secara alami. Kalau sekarang lahirnya bisa ditentukan. Ya, seperti beberapa hari yang lalu ketika saya ada ke Nias, di sela-sela sebelum perayaan Waisak diminta untuk membacakan paritan untuk kelahiran anaknya, dan kelahiran anaknya dipaskan dengan sama kelahiran ibunya. Itu bisa terjadi karena lahir bisa pilih hari, supaya ulang tahunnya sekalian. Tetapi berbeda dengan Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama tanpa melalui sesar, pencapaian penerangan sempurna tanpa ada perencanaan, dan Maha Parinibbana beliau juga tanpa ada perencanaan tepat di hari itu. Tetapi ini terjadi karena kehendak alam, terjadi karena kekuatan dari keyakinan beliau, kekuatan dari kesempurnaan yang telah beliau miliki. Kalau kita melihat, rasanya gampang, rasanya enak. Siddhartha Gautama bisalah mencapai penerangan sempurna karena tidak perlu memikirkan materi. Beliau mewarisi istana di kerajaan suku Sakya. Nampaknya enak. Siddhartha Gautama ketika mencapai Buddha udah pasti enak. Pengikutnya sangat banyak, ribuan orang. Maka beliau bisa menentukan Maha Parinibbana. Kelihatannya sangat. Tetapi kalau kita lihat perjuangan beliau, yang mungkin ketika kita baca buku kelihatannya gampang, kelihatannya sangat mudah, tetapi untuk menyempurnakan yang nampaknya kelihatannya gampang, nampaknya kelihatannya sangat mudah, ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Beliau membutuhkan waktu dalam perjuangan untuk menjadi sama-sama Buddha, dalam perjuangan beliau untuk terlahir sebagai Siddhartha Gautama. Itu membutuhkan waktu 500 kali kelahiran. Dari manakah asal mulanya? Kok bisa sampai 500 kali kelahiran? Dari awal ketika
Suatu ketika beliau menjadi pertapa Sumedha. Dan di saat itulah beliau ketemu Buddha di Pangkalan, Buddha di masa lalu, di mana pertapa Sumedha ini melihat kerumunan banyak orang, sedangkan beliau saat itu sudah bisa terbang tanpa beli tiket pesawat. Karena beliau terkenal pertapa yang sakti, bisa terbang. Tetapi karena melihat kerumunan di bawah, begitu banyak orang, begitu ramai, dan ketika beliau mau melintasi, itu tidak sanggup terbang. Bukan karena bahan bakarnya habis, tetapi karena pengaruh Buddha di Pangkalan yang ada di bawah. Jadi kalau masa lalu dalam cerita, di atas pohon Bodhi, siapapun yang memiliki kesaktian itu tidak akan mampu sanggup terbang di atas pohon Bodhi, di mana tempat Buddha mencapai penerapan sempurna. Ketika Buddha berjalan di bawah, betapa sesakit apapun, ketika mau terbang melewati atas, walaupun tidak dilihat, itu pun tidak sanggup terbang. Itu cerita masa lalu. Ketika pertapa Sumedha ini tidak sanggup terbang dan melihat kerumunan orang di bawah, beliau akhirnya turun. Apa yang terjadi? Ketika beliau bertanya menghampiri kerumunan orang ini, apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini mengatakan Buddha di Pangkalan beserta murid-muridnya akan datang ke desa ini. Oleh karena itu, mereka berkumpul gotong royong untuk memperbaiki jalan agar Buddha di Pangkalan ini beserta murid-muridnya tidak terkena lumpur atas jalan yang rusak. Disitulah pertapa Sumedha langsung merasa memiliki kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika mendengar Buddha. Buddha itu artinya yang tersadarkan, yang sempurna. Oleh karena itu, pertapa Sumedha langsung ingin bertemu dengan Buddha di Pangkalan, tetapi bukan hanya sekedar bertemu. Beliau ingin mendanangkan sesuatu agar apa yang beliau inginkan ini bisa terkabulkan. Karena beliau tidak memiliki apa-apa, dan akhirnya beliau menawarkan diri kepada warga sekitar agar diberi kesempatan beliau ini bisa turut berdanang pembangunan jalan. Beliau bisa menggunakan kesaktiannya, tetapi beliau tidak menggunakan kesaktian. Beliau menggunakan tenaganya. Sehingga ketika beliau membangun jalan ini dengan penuh semangat, tinggal sedikit, kurang lebih tinggal sepanjang badan jasmani pertapa Sumedha. Namun rombongan Buddha di Pangkalan sudah mendekat. Karena tidak sanggup meneruskannya, maka beliau melumpuhkan badan jasmaninya dengan harapan badan jasmaninya ini menjadi jembatan Buddha di Pangkalan. Disitulah ada seorang wanita yang ingin berdana 7 tangkai bunga kafir. 4 dikasih pertapa Sumedha dan 1 dipegang dia sendiri. Jadi pertapa Sumedha berdana badan jasmaninya sebagai jembatan dan 4 bunga terakhir yang ada di tangannya dipersembahkan kepada Buddha di Pangkalan. Dan di saat itu pula beliau mengungkapkan adhitthana, mengungkapkan keyakinan beliau bahwa beliau kelak ingin menjadi Buddha seperti Buddha di Pangkalan, yaitu menjadi sama sang Buddha. Ungkapan ini terdengar oleh Buddha di Pangkalan. Maka dari itu Buddha di Pangkalan mengatakan beliau ini kelak akan menjadi sama sang Buddha dengan nama Buddha Gautama. Tetapi Buddha di Pangkalan tidak
mengatakan berapa lama, tetapi beliau mengatakan kelak akan menjadi sama-sama Buddha ketika beliau sudah menyempurnakan 10 paramita. Dan saat itu akhirnya seorang perempuan yang mengasihi 4 tangkai bunga terakhir tadi, beliau menandakan 3 bunga terakhir, juga mengatakan selama keinginan Petapa Sumedha ini belum terkabulkan, beliau akan menemani setiap kali kelahiran sampai beliau menjadi sama-sama Buddha. Dan akhirnya Buddha Dipakara juga mengatakan kelak wanita inilah setiap kehidupan yang selalu menemani Petapa Sumedha ini hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Maka di akhir cerita seorang wanita ini terlahir menjadi istri dari Pangeran Siddhartha. Ya. Jadi dari situlah beliau setiap kelahiran berusaha untuk menyempurnakan 10 paramita. Baik beliau menjadi dewa, baik beliau menjadi manusia, sebagai seorang raja, sebagai seorang petapa, sebagai seorang brahmana, selalu beliau berusaha untuk menyempurnakan paramita.